kelas 12 SMA Metodis 5, kita akan mengakhiri bagian statistika dengan melihat beberapa hal penting yang terkait dengan perubahan dari data. Misalnya ketika setiap data kita kalikan dengan A dan kemudian kita jumlahkan dengan B, maka apakah nilai-nilai statistiknya juga akan berubah nanti. Kita langsung ke soal dulu. Data ini sengaja saya urutkan sudah dari terkecil ke terbesar, artinya sudah dalam statistik peringkat. Nah kemudian kita mencari rata-rata dulu. Ada 7 data ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari rata-rata, berarti rata-rata sama dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 13 tambah 17 dibagi 7, 13, 8, 21, 9, 30, 40, 53 sama dengan 70. 70 per 7 adalah 10. Baik, ini rata-ratanya. Kemudian apa yang lain yang mungkin perlu kita amati? Median ya. Coba kita cari median atau ME, biasa kita tulis ME. Nah, karena ini sudah dalam statistik peringkat, maka banyak data di sini kan ada 7, mediannya adalah 7 tambah 1, 8. 8 per 2, 4. Data keempat, 1, 2, 3, 4. Mediannya adalah 9. Oke. Nah, kemudian sebenarnya harus saya buat dulu modus di sini tadinya, cuman kebetulan saya buat data berbeda, tetapi kesimpulan tentang modus nanti saya akan berikan. Sudah. Kemudian kita mau melihat jangkauan. Jangkauan kan pengertian kita tentang jangkauan adalah data terkecil dikurang data terbesar. Maaf, data terbesar kurang data terkecil. Oke. Berarti 17 kurang 6, hasilnya 11. Nah, kemudian mungkin bisa kita cari yang disebut dengan simpangan kuartil barangkali ya. Oke. Simpangan kuartil berarti kita harus mencari yang disebut dengan Q3 dan Q1. Oke. Kita cari dulu Q3 atau Q1 dulu. Ini kan tadi Q2. Berarti ada 3 lagi di kiri, berarti Q1 7 ya. Kemudian Q3 13. Nah, simpangan kuartil adalah setengah dari Q3 kurang Q1. Begitu kemarin ya. Berarti setengah dari Q3-nya tadi berapa? 13 kurang 7. Setengah dari 6 adalah 3. Baik. Kemudian coba kita cari simpangan baku. Simpangan baku atau S-nya adalah akar dari ini ya. Setiap data kurangi rata-rata baru pangkat 2 kan. 6 kurang 10, 4 pangkat 2, 16, tambah lagi 7 kurang 10, 3 pangkat 2, 9. Maksudnya harga mutlaknya ya. Maksudnya 7 kurang 10 sih minus 3 ya. Minus 3 pangkat 2 kan 9. 8 selisih dengan 10 kan 2 pangkat 2, 4. 9 kurang 10 minus 1 pangkat 2, 1. 10 dengan 10, 0. Pangkat 2 juga 0. Kemudian 13 dengan 10, selisihnya 3 pangkat 2, 9. 17 dengan 10, selisihnya 7. Pangkat 2-nya 49. Lalu dibagi banyak data tadi 7 ya. Oke, kita jumlah. 16 tambah 9, 25, tambah 4, 29, tambah 1, 30, kemudian tambah 9, 39, tambah 49, jadi 88 itu ya. Oke. 16 tambah 9, 25, 25 tambah 4, 29,
29 tambah 1 30, 30 tambah 9 39, 39 tambah 49 88, betul, per 7. Berarti akar dari 88 per 7. Gak usah kita sederhanakan, biarkan saja dulu, karena kita mau melihat perubahan nilai-nilai ini semua nanti ketika data kita ganti. Nah, saya buat di lembar baru, misalnya ini gini. Nah, sekarang semua data dikali 2 dan ditambah 3 misalnya. Jadi data kita menjadi data baru, kita tulis data baru. Oke, 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. Sekarang saya tulis semua setelah saya jumlahkan dan kalikan ya. Baik, sudah saya kalikan 2 setiap datum. Jadi kemudian ditambah 3, maksudnya tadi adalah 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. Demikian selanjutnya hingga nanti 17 kali 2, 34, 34 tambah 3, 37. Baik, sekarang kita cari rata-rata baru. Saya buat X bar baru. Sama dengan 15 tambah 17 tambah 19 tambah 21 tambah 23 tambah 29 tambah 37, nanti dibagi 7. Nah, kemudian hasilnya ini 161 dibagi 7. Nah, ini hasilnya 23. Kita mau bandingkan dulu sebentar sebelum kita lanjut antara rata-rata yang lama 10 dengan rata-rata yang baru 23. Nah, data ini yang sedang kita ubah, semua datum ini kita kali 2 tambah 3. Bagaimana perubahannya dengan data rata-rata baru? Nah, tadinya rata-rata lama 10, sekarang 23. Kita hubungkan dengan pengali 2 dan ditambah 3. Nah, jadi ternyata rata-rata baru ini adalah 23, ini adalah 2 kali rata-rata lama, 2 X bar lama, tambah 3. Mari kita buktikan. 2 kali X bar lamanya tadi berapa? 10 tambah 3, terbukti 23. Apa kesimpulan kita di bagian yang pertama ini? Bahwa ketika ada data, kemudian semua data kita ubah serentak. Tidak ada satupun yang tidak dilibatkan di sana. Setiap data kita kalikan dengan 2 ditambah 3, maka rata-rata yang baru juga berubah seperti kita mengubah setiap data itu. Berarti rata-rata baru 2 kali rata-rata lama tambah dengan berapa dia dijumlah dengan 3 kalau di sini, di soal kita ini. Oke, kita simpan dulu, nanti baru kita buat rumusnya. Kemudian kita lihat dulu median. Nah, median baru adalah, ini data keempat tadi ya, 21. Oke, median baru 21. Apa hubungannya dengan median lama? Median lama tadi 9. Apakah perubahannya juga sama ketika kita kalikan 2 dengan 3? 9 kali 2, 18. 18 kali 3, 21. Ternyata perubahan median baru juga mengikuti perubahan setiap data menjadi data baru ini. Ini 21 ini ternyata sama dengan ketika kita lakukan 2 kali median lama tambah 3. Kita sudah buktikan lewat ini tadi ya, ke ceritanya. Kemudian kita lihat dulu jangkauan. Perhatikan jangkauan yang baru, J baru. Oke, sekarang J yang baru. Data terbesar kurang data terkecil. 37 kurang 15. Hasilnya 22. Perhatikan perubahannya dengan jangkauan yang lama. Jangkauan yang lama 11. Perubahannya ternyata adalah 2 kali jangkauan yang lama.
2 kali J. Saya buat kata lama di sini. Oke. Nah, tidak ada pengaruhnya ketika kita tambah berapapun. Jangkauan akan berubah ketika semua data kita kalikan dengan sebuah bilangan. Tetapi jangkauan tidak akan berubah ketika semua data kita kurangi sekian atau kita tambahkan sekian. Jadi kata tambah ini tidak mempengaruhi jangkauan. Seandainya dikurang 3 pun tidak mempengaruhi jangkauan. Yang mempengaruhi jangkauan, perubahan jangkauan adalah ketika kita kalikan atau ketika kita bagikan dengan sesuatu bilangan semua data lama. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi simpangan kuartil. Kita cari dulu Q3 dari sini. Oke. Q3 sama dengan ini tadi Q2 17, Q1 17, maaf. Q3-nya adalah 29. Nah, kita cari simpangan kuartil baru, SK baru. Nanti cantik tulis ya, karena memang saya pun terkadang buru-buru menulisnya nih. Oke. Setengah dari 29 kurang 17 sama dengan setengah dari 29 kurang 17 kan 12. Setengah dari 12 6. Tadi jangkauan yang lama berapa? 3. Nah, perubahan jangkauan pun tidak dipengaruhi oleh perubahan ketika setiap data ditambah atau dikurangi sesuatu bilangan. Dia hanya berubah nilai ketika setiap data dikali dengan sebuah bilangan. Jadi perhatikan yang 6 ini SK baru adalah 2 kali SK lama. Oke. Paham nggak ceritanya untuk sampai di sini ya? Baik. Kemudian apalagi yang mau kita cari? Simpangan baku. Kita cari simpangan bakunya. Oke. Simpangan baku baru. Atau S baru saya buat. Akar dari. Oke. Saya hitung dulu baru supaya tidak terlalu lama di videonya. Oke, ini sudah saya buat simpangan baku yang baru. 64 ini kan dari mana itu? Setiap data kita kurangi dengan rata-rata. 15 kurang 23 kan minus 8. Minus 8 pangkat 2, 64 hingga nanti begini 37 kurang 24 adalah 14 pangkat 2, 196. Kemudian semuanya ini nanti kita jumlah bagi 7, hasilnya 352 akar dari 352 per 7. Atau bisa kita buat begini, 352 ini kan 4 kali 88 per 7. Kemudian akar dari 4 adalah 2 akar 88 per 7. Ini adalah 2 akar 88 per 7 tadi adalah merupakan simpangan baku yang lama 2 kali S. Jadi tidak dipengaruhi oleh penjumlahan atau pengurangan terhadap setiap data. Jadi yang dipengaruhi oleh perkalian setiap data adalah semua. Rata-rata akan berubah, median akan berubah, modus pun akan berubah, jangkauan akan berubah ketika kita kalikan dengan sebuah bilangan. Semua data kita kalikan dengan sebuah bilangan hingga simpangan baku pun berubah. Tetapi ketika kita tambahkan atau kurangi dengan sebuah data, yang berubah adalah data rata-rata, median juga berubah, modus nanti berubah juga, tetapi jangkauan dan simpangan baku, simpangan kuartil tetap. Oke. Jadi misalnya begini, ini data, setiap data kau tambah 10, 6 tambah 10, 16, 7 tambah 10, 17, 8 tambah 10, hingga nanti 17 tambah 10. Kamu tambah semua dengan 10.
Berapalah simpangan baku yang baru? Kamu tidak usah lagi mencari, pakai aja pengertian yang kita buat tadi. Nah, simpangan bakunya tetap akar 88/7, meskipun kita tambah semua data dengan sebuah bilangan, atau kita kurangi 3, 6 kurang 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14. Nah, pertanyaannya adalah ketika data ini kita kurangi 3, berapakah simpangan baku yang baru? Tetap. Berapakah simpangan kuartil? Tetap. Berapakah jangkauannya? Tetap. Yang berubah rata-rata. Tadinya rata-rata lama 10, setelah semua data kita ubah dengan mengurangi dengan 3, rata-rata baru menjadi 7, median baru menjadi 6. Nanti modus baru juga berubah. Sudah berubah dengan berkurang 3. Nah, sekarang saya akan tuliskan kesimpulannya. Oke, apa yang kita pelajari tadi, saya sudah tuliskan kesimpulannya seperti ini. Ada data sudah kita susun dalam statistik peringkat. Artinya kita sudah susun mulai data terkecil hingga besar. Nah, apabila data yang ini kita ubah menjadi semua data kita kalikan dengan A, berarti AX1, AX2, AX3, dan kemudian kita jumlahkan dengan B, jadi data yang baru menjadi AX1 tambah B, AX2 tambah B, AX3 tambah B, dan selanjutnya sampai AXN tambah B, maka rata-rata baru perubahannya mengikuti perubahan setiap data. Median baru juga mengikuti perubahan setiap data. Artinya rata-rata baru A X bar tambah B X bar ini, kalau tidak ada saya tulis kata lama di sini, sudah menunjukkan lama juga ya, kecuali nanti di jangkauan sebut kata lama. Dan kemudian median baru adalah A kali median lama tambah B. Modus baru juga seperti itu. Di jangkauan dia hanya dipengaruhi ketika setiap data kita kalikan dengan A, tidak dipengaruhi oleh ketika setiap data kita jumlah atau tambahkan dengan B. Oke. Nah, kemudian simpangan kuartil juga begitu dan simpangan baku juga begitu. Oke, kita masuk ke satu soal terakhir. Nah, pada waktu ujian kelas 12 yang diikuti oleh 50 siswa, rata-rata nilai ujiannya 35, rendah sekali. Mediannya juga cuma 40, berarti nilai di pertengahan 40. Simpangan bakunya 10, besar sekali. Kalau simpangan baku 10 itu sangat besar. Itu artinya kelas itu tidak homogen. Sudah, mungkin di situ ada yang sangat pintar, tetapi ada yang sangat tidak pintar juga. Oke. Kemudian apalagi karena rata-rata nilai ini terlalu rendah, maka guru mengambil inisiatif dengan cara baik. Semua nilai anak-anak yang 50 ini masing-masing kita kalikan 2. Kemudian nanti dikurangi 15. Kira-kira perubahan apa yang terjadi ketika kita lakukan begitu? Jadi kan setiap data yang 50 ini disimpan, kita nggak tahu, yang kita tahu informasi ini. Jadi tidak perlu lagi kita tahu masing-masing data dari 50 siswa ini. Kita gunakan aja tadi prinsip yang ini. Sudah? Nah, sekarang kita jawab, berarti X bar baru adalah 2 kali X bar lama kurang 15. Berarti 2 kali 35 kurang 15. 2 kali 35, 70. 70 kurang 15 adalah 55. Kemudian median baru. Median baru sama. Perubahannya adalah 2 kali median lama kurang 15. Median lama tadi 40, 2 kali 40 kurang 15. 80 kurang 15, 65. Simpangan baku yang baru, S baru. Oke, sama dengan 2 kali S lama. Jadi tidak dipengaruhi angka ketika setiap data kita kurangi dengan 15, langsung 2 kali
Berapa tadi S yang lama? 10. Hasilnya 20. Jadi tahu perbedaannya ya, yang mana yang berubah ya. Baik, saya pikir anak kelas 12 tidak susah untuk mengerti hal ini. Catat dengan rapi, upload, kemudian kamu kerjakan latihannya nanti. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.